Namaste, Namaskaran. Halo Movie Rangers, apa kabar kalian semua? Semoga kita selalu diberikan kesehatan dan dijauhkan dari segala macam penyakit. Jangan lupa subscribe Let's Talk Movie dan follow sosial media Let's Talk Movie yang lain ya, seperti Instagram dan TikTok. Karena mulai hari ini, Let's Talk Movie mempunyai akun TikTok bernama @bangjeder. Hari ini Bang Jeder akan menceritakan film berbahasa Malayalam yang berjudul Operation Java. Skor IMDb-nya 8,2. Film ini berdasarkan kisah nyata yang disutradarai oleh Tarun Morty. Film ini bercerita tentang perjuangan dua orang pemuda dalam bekerja untuk mencapai cita-cita mereka. Mereka berdua membantu Cybercell dan kepolisian Provinsi Kerala dalam menyelesaikan kasus kejahatan di dunia digital. Oke, langsung aja, put your set on and listen to me. Pemeran-pemeran film ini antara lain Tony dan Dasan adalah IT engineer yang sudah bersahabat lama. Pratap adalah atasan Cybercell yang baik hati. Joy adalah anak buah Pratap yang bijaksana. Suatu hari, seorang suami bernama Rama membawa istrinya bernama Janaki bertemu dengan Pratap dan mengajukan komplain tentang video asusila yang beredar. Di video itu, orang-orang mengatakan bahwa pemeran wanitanya adalah Janaki. Keluarga Rama malu atas beredarnya video itu. Pratap berjanji akan membantu mereka dan memberikan berkas kasus ini kepada kepolisian pusat. Sore hari, ada dua orang pemuda bernama Tony dan Dasan bertemu dengan Pratap dan mengatakan bahwa Cybercell salah tangkap dalam kasus pembajakan film Premam. Pratap mengatakan kepada Tony dan Dasan, kasus ini sudah tuntas. Kami sudah menangkap pelakunya, yaitu admin website film Tamil Rocket. Tony dan Dasan mengatakan, maaf Pak, bukan bermaksud menggurui, tetapi ada website lain yang lebih dulu upload Pak sebelum Premam tayang. Tony dan Dasan lalu dipindahkan ke ruang meeting untuk menjelaskan lebih detail. Setelah itu, Tony dan Dasan melanjutkan pemaparannya. Mereka berdua mengatakan bahwa film Premam rilis pada tanggal 29 Mei jam 11 malam. Tetapi, satu hari sebelumnya, film ini diupload di web lain. Cybercell menjawab, kalau begitu, kita harus mencari IP address-nya. Tony dan Dasan mengatakan, tidak bisa Pak, mereka pasti menyembunyikan IP address-nya. Jika kita telusuri secara digital, mungkin IP address-nya berada di luar negeri. Setelah kami berdua telusuri Pak, mereka mengupload film Premam atas nama Hero. Uploadan mereka mempunyai beberapa file. Satu file bergambar seekor anjing, 6 files berupa video film Premam, satu file kosong bernama Baburaj. Orang bernama Baburaj inilah yang mengupload. Oleh karena itu, kita harus mengejar orang yang bernama Baburaj. Cybercell langsung mengejar Baburaj. Premam കേസിൽ അന്വേഷണം വഴിത്തിരിഞ്ഞു. Tony dan Dasan membantu Cybercell mencari Baburaj. Mereka mulai melakukan pencarian dari nama-nama kru film Premam yang bernama Baburaj. Setelah dicari, ada satu orang bernama Baburaj di industri film. Cybercell mencari tahu tentang itu. Ternyata, Baburaj ini sering menelpon salah satu sutradara film sebelum film Premam rilis. Baburaj juga menerima uang puluhan juta sebelum Premam rilis. Pratap memberitakan Basir, Joy, Tony, dan Dasan untuk menginterogasi Baburaj. Mereka semua langsung berangkat ke kantor Baburaj. Di sana, mereka bertemu dengan Baburaj. Cybercell melakukan interogasi dan pemeriksaan di kantor Baburaj. Ternyata, Baburaj itu tidak terbukti menjual film Premam ke website. Cybercell merasa malu dengan hal ini. Tony dan Dasan juga merasa tidak enak dengan Cybercell. Karena merasa malu, Tony dan Dasan turun dari mobil dan berjalan kaki pulang. Padahal jarak rumahnya sangat jauh, tetapi Tony dan Dasan tetap pulang berjalan kaki. Malam hari, Tony dan Dasan tiba di rumah Tony. Mereka berdua terus berusaha menemukan Baburaj karena mereka masih yakin dengan analisa mereka bahwa file bernama Baburaj yang mengupload lebih dulu di website. Setelah mencari, akhirnya mereka menemukan akun Facebook bernama Baburaj yang bergambar seekor anjing. Ternyata akun Facebook itu berprofesi sebagai supir bis. Mereka berdua langsung berangkat ke terminal. Mereka mencari informasi di sana dan bis Baburaj akan tiba besok pagi jam 8:30. Tony dan Dasan bermalam di terminal untuk menunggu Baburaj. Besok pagi, setelah bis Baburaj tiba, Tony dan Dasan mendatangi Baburaj dan bertanya tentang film Premam. Baburaj tertawa dan mengatakan, "Hei anak muda, saya tidak mengerti internet apalagi mempunyai akun Facebook. HP saya hanya poliponik seperti ini.
anjing yang di DP Facebook atas nama saya itu adalah anjing adikku bernama Sisil. Tony dan Dasan langsung memberitahukan hal ini kepada Cybercell. Mereka semua langsung berangkat ke rumah Sisil. Cybercell menginterogasi seluruh keluarga Sisil dan ternyata anak Sisil bernama Jerry terbukti yang mengupload film Premam. Karena masih bocil, Cybercell menginterogasinya dengan lemah lembut. Akhirnya, Jerry mengaku ia menamakan file itu Baburaj karena ia sangat membenci Baburaj pamannya. Ia juga mendapatkan file film Premam dari pacarnya bernama Anjali. Cybercell langsung pergi ke rumah Anjali. Anjali ditahan sementara di mobil box milik Cybercell. Karena masih bocil, Cybercell menginterogasi dengan lemah lembut kepada Anjali. Anjali mengatakan, "Saya tidak tahu apa-apa, Pak. Pacar saya bernama Achilles yang mengirim kepada saya. Dia bekerja sebagai sistem operator di lembaga sensor." Jerry kaget karena Anjali ternyata menduakannya. Cybercell langsung pergi ke rumah Achilles. Setibanya di rumah Achilles, Cybercell langsung menangkap Achilles dan dibawa ke kantor Cybercell. Basir yang iri hati dengan Tony dan Dasan menyuruh mereka berdua pulang berjalan kaki. Tony dan Dasan bersedih hati karena merasa dihina Basir. Mereka berdua merenung kenapa hidup ini terasa sulit. Padahal mereka sudah mencari pekerjaan di mana-mana, tetapi mereka belum mendapatkan pekerjaan tetap. Tony mempunyai pacar bernama Alphonsa yang bekerja sebagai perawat di rumah sakit. Mereka berdua sudah lama berpacaran dan ingin menikah, tetapi Tony menunggu mendapatkan pekerjaan tetap, baru ia berani melamar Alphonsa. Malam itu, Alphonsa meminta dijemput dan sudah menunggu lama di halte bis. Tony ingin berangkat, tetapi Pratap mendatangi rumah Tony dan memberikan 2 jam tangan untuk Tony dan Dasan sebagai hadiah karena sudah membantu Cybercell. Tony dan Dasan juga meminta lowongan pekerjaan di Cybercell jika ada. Tetapi Pratap mengatakan dengan berat hati bahwa tidak ada lowongan. Setelah selesai berbicara dengan Pratap, Tony menjemput Alphonsa menggunakan motor Dasan. Alphonsa marah-marah karena Tony terlambat menjemputnya. Alphonsa terus menuntut Tony agar segera mencari pekerjaan tetap dan melamarnya. Alphonsa mengatakan ia sudah mendapatkan panggilan interview untuk bekerja di rumah sakit negara Irlandia. Gajinya 40 juta rupiah. Alphonsa terus menuntut Tony. Tony mengatakan, "Kenapa kau marah seperti ini? Apa kau ingin putus denganku? Silahkan saja, karena aku tahu kau merasa lebih hebat karena akan mendapatkan gaji 40 juta. Alphonsa lalu menampar Tony dengan keras. Tony sedih karena hubungan mereka kandas di tengah jalan. Alphonsa lalu memblok nomor WhatsApp Tony. Tony lalu menjemput Dasan di halte bis. Dasan senang karena Tony putus dengan Alphonsa. Dasan tidak menyukai sikap Alphonsa yang terlalu mengatur Tony. 1 bulan kemudian, Rama dan Janaki mendatangi Pratap dan bertanya tentang perkembangan kasus video asusila. Pratap mengatakan, "Pak Rama, saya sudah mendapatkan laporan resmi dari Kepolisian Pusat yang mengatakan bahwa pemeran wanita di video itu adalah Janaki, istrimu." Rama tidak percaya dengan hal itu. Basir mengatakan kepada Rama, "Hei, kau kira polisi yang menulis laporan itu adalah orang bodoh?" Rama marah dan membentak Basir. Pratap melerai mereka berdua. Rama mengatakan kepada Pratap, "Pak, tidak mungkin istriku yang ada di video itu. Saya tahu siapa istri saya. Gara-gara video itu, putriku tidak mau sekolah dan hidup di luar kota karena malu. Aku akan berjuang untuk membuktikan ini salah. Ini semua demi istri dan anakku." എനിക്കറിയാം സാർ അതെന്റെ ഭാര്യയല്ലെന്ന്. എന്റെ കൊച്ചിന് വേണ്ടി ഞാൻ ഇവിടെ കയറി ഇറങ്ങണത്. നമുക്ക് ജീവിക്കണം സാർ. Dasan melihat tangisan Janaki tidak tega dengan musibah yang mereka alami. Joy dan Pratap merasa kasihan dengan Rama dan mereka juga percaya bahwa pemeran wanita di video itu bukan Janaki. Pratap akan mencoba menelusuri kasus video itu. Pratap kemudian memanggil Tony dan Dasan untuk memberikan kabar bahagia. Pratap mengatakan, "Aku sudah berbicara dengan Kapolsek. Cybercell ada program training selama beberapa bulan. Jika kalian tertarik, kalian bisa bergabung di Cybercell, tetapi ini hanya bersifat kontrak sementara, bukan kontrak permanen." Tony dan Dasan langsung gembira dan menerima tawaran itu. Mereka berdua pulang ke rumah dan mempersiapkan segalanya. Mereka mencukur kumis dan jenggot mereka agar terlihat lebih rapi. Ibu Tony bahagia mendengar berita ini. Ibu Tony menyebarkan berita bahwa anaknya sudah bekerja tetap di Cybercell. Tony tidak suka dengan sikap ibunya. Besok pagi, mereka berdua langsung memulai bekerja di Cybercell. Mereka memperkenalkan diri kepada para staf di Cybercell. Suatu hari, ada 2 orang mendatangi kantor Cybercell untuk mengajukan keluhan. Joy yang menerima keluhan itu memanggil Tony untuk membantunya.
Tony kaget karena ternyata dua orang itu adalah Alphonsa dan ayahnya. Alphonsa juga kaget ternyata Tony bekerja di Cybercell. Alphonsa mengatakan kepada Joy, "Pak Joy, saya sudah ditipu. Seorang wanita Tamil menelepon saya dan menjanjikan saya pekerjaan sebagai perawat di Irlandia dengan gaji 40 juta rupiah. Lalu saya disuruh membayar ke sebuah akun bank sebesar 55 juta rupiah. Setelah saya mengirim uangnya, saya tidak bisa menghubungi nomor HP itu lagi, Pak." Alphonsa lalu kembali pulang dan mengunblok nomor Tony karena Alphonsa membutuhkan pertolongan Tony. Joy berdiskusi dengan Pratap mengenai kasus Alphonsa. Pratap memutuskan untuk memberikan kasus ini kepada Tony agar Tony lebih dihargai oleh Alphonsa, agar Alphonsa juga menyesal telah putus dengan Tony. Tony menuruti perintah Pratap dan langsung melakukan penyelidikan. Tony dan Dasan melihat salah satu korban penipuan yang serupa dengan Alphonsa di YouTube. Tony mencari alamat korban itu. Tony dan Dasan lalu bertemu dengan korban itu. Dasan menginterogasi korban. Korban juga memberikan foto wanita Tamil dan suaminya seorang bule yang menipu dirinya. Tony lalu menunjukkan foto itu kepada Alphonsa. Alphonsa mengatakan bukan dia pelakunya, Tony. Alphonsa memberikan Tony email pelaku. Dari email pelaku, terbukti itu adalah email palsu yang digunakan banyak orang untuk menipu. Tony lalu mencari beberapa korban lain yang serupa dengan Alphonsa untuk mengetahui modus operasi pelaku mendapatkan email-email korban. Tony dan Dasan terus mencari korban lain. Korban lain adalah wanita bernama Fanny. Setelah Tony dan Dasan telusuri persamaan pola penipuan Alphonsa dan Fanny, Tony dan Dasan menemukan foto Fanny di halaman Facebook Alphonsa. Mereka berdua sedang berada di satu mall yang sama. Tony dan Dasan mendatangi mall itu. Ternyata di depan pintu masuk mall tersebut ada formulir bagi-bagi hadiah yang mengharuskan orang-orang mengisi data-data mereka. Tony dan Dasan lalu menelpon Alphonsa dan Fanny. Ternyata Alphonsa dan Fanny juga mengisi formulir bagi-bagi hadiah itu. Tony dan Dasan membuntuti dari belakang panitia bagi-bagi hadiah itu. Terlihat mereka memasukkan data-data peserta ke dalam kotak. Kotak itu lalu dikirim ke sebuah ruko yang banyak terdapat orang-orang mengetik di depan komputer. Tony dan Dasan lalu bertemu dengan Sanu, pemilik tempat itu. Ternyata Sanu adalah teman kuliah Tony dan Dasan. Sanu adalah bos penyimpanan data-data peserta itu. Tony dan Dasan lalu berpura-pura akan mengajak Sanu ekspansi bisnis penyimpanan data untuk mengetahui modus operasi ini. Sanu akhirnya memberitahu semua modus operasinya. Sanu mengatakan, data-data itu aku dapat dari panitia bagi-bagi hadiah di mall dan aku kumpulkan dengan rapi. Setelah itu, data-data itu aku tawarkan kepada para klienku, mulai dari dealer mobil, pengusaha kontraktor bangunan, rumah sakit, sekolah, agen travel, dan lain-lain. Setelah itu, semua data ini biasanya diantar oleh satu kurir. Ini alamat kurirnya. Ternyata, alamat itu berada di Tamil Nadu. Ini akan menyulitkan Tony dan Dasan karena Tamil Nadu berada di luar yurisdiksi mereka. Tony dan Dasan melaporkan hal ini kepada Cybercell. Cybercell dan kepolisian Tamil Nadu mencari tahu tentang alamat kurir itu. Ternyata, alamat yang berada di Tamil Nadu itu adalah milik gerombolan penjahat yang sudah turun-temurun mencuri uang masyarakat dengan menipu melalui telepon. Tony dan Dasan pergi ke alamat itu, lalu bertemu dengan pemuda bernama Arafin. Tony dan Dasan lalu menjebak Arafin, lalu menangkapnya. Arafin diinterogasi Cybercell di sebuah kamar hotel. Arafin mengatakan, "Saya tidak tahu apa-apa, Pak. Tugas saya hanya membuat website. Setelah itu, saya berikan kepada bos kami bernama Simbon." Ternyata, Simbon adalah tangan kanan Michael. Simbon bertugas mengatur orang-orang, sedangkan Michael yang bertugas memaintain website. Eksekutornya adalah istri Michael bernama Jaya. Mereka bertiga adalah otak dari kejahatan ini. Mereka lah yang sudah menipu Fanny, Alphonsa, dan lain-lain. Setelah mengetahui sindikat ini, Cybercell menyusun strategi dan bersiap menjalankan aksinya. Tony dan Dasan yang sudah memakai alat perekam suara diperintahkan bertemu dengan Simbon dan berpura-pura akan membuat website yang IP address-nya tidak bisa terdeteksi. Pratap menyuruh Tony dan Dasan berhati-hati karena mereka akan memasuki daerah para preman. Pratap memerintahkan agar mereka tidak terlihat takut di matanya agar Simbon tidak curiga. നീ അലേർട്ട് ആവണം. നെഞ്ച് എത്ര പടച്ചാലും അത് കണ്ണ് കാണരുത്. അവിടെ എത്തിക്കഴിഞ്ഞാ പിന്നെ കളി നിന്റെ കയ്യിലാ. ഈ പ്ലാൻ ചെയ്തതിനപ്പുറത്തായിട്ട് ഒന്നും സംഭവിക്കാൻ പാടില്ല. Tony dan Dasan bersama Arafin bertemu dan bernegosiasi dengan Simbon. Setelah mereka berdua mencapai kesepakatan, Simbon memanggil Michael. Mereka berempat berjalan ke pinggir kampung untuk berbicara lebih lanjut mengenai kerjasama mereka. Tiba-tiba, Michael mencurigai Tony karena HP Tony menyala. Michael mengambil HP Tony dan Tony kepergok melakukan panggilan keluar. Michael baru sadar ternyata Tony adalah polisi. Pratap lalu memerintahkan Dasan melempar botol untuk mengelabui Michael. Anak buah Simbon di perkampungan itu semua keluar membantu Simbon sambil membawa parang. Tony kabur melarikan diri sedangkan Michael terus mengejar Dasan.
Akhirnya, Michael berhasil masuk jebakan Cybercell. Michael ditangkap dan dimasukkan ke dalam mobil Cybercell. Tony terus berlari untuk naik ke dalam mobil. Tony terus dikejar Simbon dan anak buahnya yang memegang parang. Simbon berusaha mendebas Tony dengan parangnya tetapi gagal. Tony akhirnya berhasil masuk ke dalam mobil Cybercell. Karena kecerdasan Cybercell Provinsi Kerala, mereka berhasil membongkar sindikat penjahat besar dalam dunia digital. നമ്മുടെ ഈ സൈബർ സെൽ ഒന്ന് കരയുമ്പോൾ നമുക്ക് ഉത്തരം കിട്ടാത്തൊരു ചോദ്യമുണ്ട്. ഇതിലേതാണ് ശരി? Michael juga mengungkapkan bahwa video asusila yang beredar bukan Janaki, tetapi orang lain. Janaki akhirnya mendapatkan keadilan dan kehormatannya kembali. Dasan lalu bertemu dengan anak Janaki yang berada di luar kota. Dasan merayu anak Janaki agar sekolah lagi dan berkumpul bersama kedua orang tuanya. Dasan mengatakan, "Dek, beberapa tahun lalu ada seorang wanita sedang mandi dan direkam oleh pemuda yang tidak bertanggung jawab. Video itu menjadi viral dan dilihat banyak orang. Karena stres dan malu, wanita itu melakukan bunuh diri. Wanita itu adalah kakak perempuanku. Dek, aku tahu rasanya kehilangan seseorang yang dicintai. Rasanya sangat menyakitkan dan kesepian. Oleh karena itu, jangan biarkan kedua orang tuamu merasa kehilanganmu. Sebaiknya kau pulanglah ke rumah orang tuamu." പോട്ടെ. Besok malam, Alphonsa bertemu dengan Tony. Alphonsa senang karena pelaku penipuan kasusnya telah ditangkap berkat bantuan Tony. Tony berharap hubungan mereka bisa kembali seperti dahulu, tetapi ternyata Alphonsa sudah dilamar seorang pria di Kanada. Setelah menikah nanti, pria itu menjanjikan pekerjaan perawat bagi Alphonsa di Kanada. Alphonsa tidak bisa menerima Tony karena Tony belum mempunyai pekerjaan tetap. Tony patah hati untuk kedua kalinya. Suatu malam, di apartemen yang sedang lampu mati, seorang wanita bernama Shruti memesan makanan melalui aplikasi. Tepat jam 10 malam, kurir makanan datang dengan menggunakan helm. Shruti marah karena sang kurir tidak melepaskan helmnya. Karena lampu tidak kunjung menyala, Shruti ketakutan dan melepon suaminya agar segera pulang. Shruti juga lapor kepada suaminya bahwa kurir makanannya tidak membuka helm. Shruti diperintahkan suaminya untuk melaporkan hal ini kepada satpam apartemen. Saat Shruti mengecek ke bawah, ternyata kurir itu belum pulang. Shruti mulai curiga bahwa itu bukan kurir makanan tetapi orang lain. Tiba-tiba pintu apartemennya terbuka. Shruti dipukul dengan besi hingga pingsan. Beberapa jam kemudian saat lampu menyala, Shruti ditemukan terluka parah di apartemennya. Semua barang berharga di apartemen Shruti hilang. Suami Shruti membawa Shruti ke rumah sakit. Polisi bernama Jacob langsung mendatangi TKP. Jacob menginterogasi satpam apartemen. Ternyata selama jam 9 sampai jam 11 malam, satpam tidak berada di apartemen. Jacob lalu naik ke apartemen Shruti. Jacob melihat lantai apartemen Shruti penuh dengan darah. Jacob kemudian menemukan HP Shruti. Jacob meminta Cybercell mengirim salah satu personilnya untuk membantu Jacob. Cybercell lalu mengirim Tony dan Dasan ke TKP. Jacob melihat Tony dan Dasan yang masih muda meremehkan Tony dan Dasan. Jacob memerintahkan Tony dan Dasan membuka kunci di handphone Shruti. Setelah dibuka, ternyata sebelum dirampok, Shruti menelpon suaminya dan kurir makanan. Tony dan Dasan mengatakan kepada Jacob sebaiknya kepolisian menelusuri keberadaan kurir makanan yang bernama Danny. Jacob setuju dengan ide Tony dan Dasan. Tony dan Dasan menelepon nomor HP Danny, tetapi nomor HP Danny dimatikan. Tony dan Dasan meminta bantuan Cybercell untuk menelusuri kemana saja Danny melakukan panggilan keluar. Tony dan Dasan mendapatkan nomor panggilan keluar Danny. Kepolisian langsung menyergap keberadaan nomor handphone itu. ടവർ ലൊക്കേഷൻ അങ്കമാലി നിന്നും ആലുവ റോഡിലാണ് സാർ. ഓവർ. Ternyata nomor handphone itu milik wanita bernama Siva. Siva mengatakan, "Danny adalah teman kuliahku pak. Danny adalah saudaranya temanku bernama Kavita. Danny meminta bantuanku untuk membooking tiket kereta api tetapi aku menolak. Danny mengatakan dia akan naik bis saja." Setelah kepolisian mendapatkan semua info tentang Danny dan foto Danny, kepolisian langsung pergi ke terminal bis. Mereka langsung menangkap Danny di terminal. Jacob menginterogasi Danny dengan keras. Danny mengatakan sambil menangis, "Saya tidak tahu apa-apa pak. Tadi malam saya dapat orderan makanan untuk Ibu Shruti.
Tetapi saat saya tiba di lobi apartemennya, satpam mengatakan Ibu Sruti dirampok. Saya ketakutan dan kembali ke restoran. Setelah itu, saya dapat orderan lagi di perumahan. Saat saya mengantarkan makanan ke perumahan itu, saya membuka pintu dan ternyata seorang kakek dan nenek tergeletak tewas, Pak. Saya ketakutan dan lari, Pak. Jacob dan kepolisian mengecek ke perumahan itu dan ternyata benar. Pasangan kakek nenek ditemukan tewas di sana. Barang-barang berharga mereka semuanya dirampok pelaku. Beberapa menit kemudian, Sruti dikabarkan tewas di rumah sakit. Pelaku menggunakan nomor handphone Denny untuk menjalankan kejahatannya. Pelaku melakukan cloning HP, yaitu menggunakan nomor HP seseorang untuk melakukan kejahatan agar tidak meninggalkan jejak. Tony dan Dasan lalu mencari nomor handphone yang aktif di jam 10 sampai jam 11 malam saat terjadi dua perampokan itu. Mereka mencari nomor handphone yang aktif di antara tower apartemen dan tower perumahan. Mereka berdua meminta bantuan Cybercell. Cybercell akhirnya mendapatkan nomor seorang wanita bernama Kavita yang aktif di jam itu. Jacob lalu mengecek nomor Kavita di handphone Denny. Ternyata Kavita adalah saudaranya Denny. Jacob langsung pergi ke rumah Kavita. Di sana, Jacob bertemu dengan Kavita dan suami Kavita bernama Johnny. Johnny mengatakan, "Pak Jacob, saya mempunyai adik bernama Jack. Jack bekerja di call center. Gajinya rendah, Pak, tetapi gaya hidupnya mewah sekali. Dia menginap di rumahku beberapa hari ini. Tadi malam, ia meminjam handphone istriku dan motorku untuk pergi. Saya tidak tahu, Pak, ia pergi kemana." Jacob yakin Jack lah pelakunya. Tony dan Dasan mengecek nomor handphone Denny. Ternyata di handphone Denny ada aplikasi Mobile Spy yang bisa mendeteksi lokasi Denny. Karena aplikasi inilah, Jack bisa lebih dulu tiba di lokasi korban sebelum Denny. Aplikasi ini juga bisa mengakses sosial media milik orang lain, mulai dari Facebook, WhatsApp, dan lain-lain. Denny baru sadar, ternyata Jack temannya adalah pelaku kejahatan ini. Denny mengatakan, "Pak Jacob, Jack adalah teman saya. Dia memaksa saya untuk menginstal aplikasi Mobile Spy di handphone saya. Saya tidak tahu, Pak, apa tujuannya. Jack juga mengatakan padaku, malam ini dia akan naik bis pulang ke kampung halamannya." Jacob dan kepolisian langsung melakukan pengejaran kepada Jack. Mereka semua pergi ke terminal. Dalam perjalanan, Dasan meminta nomor kondektur bis yang pergi ke arah kampung halaman Jack. Dasan menelpon kondektur bis itu dan mengirim foto Jack. Ternyata Jack ada di dalam bis itu. Kepolisian mengejar bis itu. Saat Jack tahu kepolisian ada di belakang bisnya, Jack turun dari bis dan melarikan diri ke hutan. Tony dan Dasan terus berlari mengejar Jack. Mereka berdua akhirnya berhasil menangkap Jack. Jack kemudian dimasukkan ke dalam mobil polisi. Terlihat Danny marah besar kepada Jack karena telah menjadikannya terlibat dalam kejahatan ini. Tony mengalami luka di tangannya dan diperintahkan ke rumah sakit oleh Jacob. Tetapi Tony mengatakan, "Tidak usah, Pak, ini hanya luka ringan." Jacob lalu berterima kasih kepada Tony dan Dasan karena berkat mereka, kepolisian Kerala berhasil menangkap pelaku. Keesokan harinya, Tony dan Dasan kembali ke kantor Cybercell. Pratap mengatakan dengan berat hati, "Tony, Dasan, kalian berdua sudah selesai training di sini. Kalian berdua boleh pergi." Tony dan Dasan menjawab, "Pak Pratap, jika Bapak mengizinkan, kami ingin berada di sini. Nggak apa-apa, Pak, kami tidak digaji, karena kami berdua menyukai pekerjaan ini." Pratap membalas, "Maaf Tony, Dasan, tidak bisa seperti itu. Ini adalah aturan pemerintah. Kalian diperintahkan untuk pergi." Dengan berat hati, Tony dan Dasan harus pergi dari Cybercell. Pratap dan Joy kasihan dengan nasib Tony dan Dasan, tetapi Pratap dan Joy juga tidak bisa berbuat apa-apa. Pratap sedih dan terus memikirkan mereka berdua. Tony dan Dasan lalu mengambil sertifikat dan berpamitan dengan staf Cybercell. Mereka semua bersedih karena harus kehilangan Tony dan Dasan. Joy memeluk Tony dan Dasan dengan menahan tangis. Saat Tony dan Dasan menuruni tangga keluar kantor Cybercell, terlihat Rama dan Janaki sedang duduk di lobi kantor Cybercell untuk mengisi berkas-berkas formalitas kasus yang sudah mereka menangkan. Tiba-tiba, di tengah kesedihannya, Dasan sedikit lega karena melihat anak Janaki datang ke kantor Cybercell untuk bertemu dengan kedua orang tuanya. Tony dan Dasan pulang dengan berjalan kaki mendorong motornya karena kehabisan bensin.
Mereka berdua saling memberi nasihat satu sama lain. Tony, di kehidupan ini banyak sekali rintangan yang harus kita lalui. Habis. Di akhir film ini tertulis bahwa film ini dibuat untuk menghormati 1,3 juta orang pekerja kontrak di India. Karena jasa-jasa mereka patut dihargai. Mereka berhak mendapatkan status dan gaji yang lebih baik untuk masa depan mereka. Apa pesan dari film ini? Mencari pekerjaan memang tidak mudah, tetapi kita harus tetap berjuang dan jangan menyerah. Semua ini adalah proses kehidupan yang harus kita jalani. Kegagalan adalah hal yang biasa, tetapi kita tidak boleh berhenti berjuang. Karena di saat kita memutuskan untuk terus berjuang dan tidak pernah berhenti, di saat itulah kita akan menang. Oke, segitu aja video kali ini. Jangan lupa like, comment, and subscribe ya. Stay watching and see you.